Kasus influenza A kini marak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya. Kenaikannya hingga mencapai 38%. Lantas, bagaimana pemerintah menangani fenomena ini? Berikut liputannya. Influenza A marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Peningkatan kasus influenza di Indonesia mencapai 38% pada awal Oktober 2025. Lonjakan ini juga terjadi di sejumlah negara tetangga, seperti salah satunya Malaysia dan Thailand. Salah satu kasus di Indonesia diunggah di media sosial kala seorang anak berusia 7 tahun positif influenza A. Sebenarnya tuh sekitar 2-3 minggu sebelum dia kena itu, sekolahnya dia tuh udah email semua orang tua bilang ada kasus influenza A di sekolah gitu kan. Jadi udah di disinfektan semuanya, surface-nya, terus seluruh sekolahnya gitu ya. Cuma pas kita dapat email itu ya pastinya udah deg-degan gitu kan. Semoga nggak kena. Ya udah lancar aja, 2-3 minggu setelah itu nggak masalah. Tahu-tahu suatu hari Sabtu waktu itu dia tuh sempet les. Terus pas pulang les dia bilang kepalanya pusing gitu, dia bilang gitu. Aku bilang ya udah istirahat aja gitu kan. Nah, hari Sabtu itu terus pas habis pusing kira-kira nggak nyampe 1 jam kita mau pergi deh, aku pegang badannya tuh panas, aku cek 38,2 pas itu kan, ya udah nggak jadi pergi. Terus pas dicek dokter itu memang kelenjar yang di leher itu kan kalau misalnya infeksi atau virus atau apa kan dia bengkak ya, tuh memang sudah bengkak. Terus ingusnya tuh udah banyak, sama udah merah nih tenggorokannya gitu ya. Tapi kata dokternya paling sih ini kayaknya virus dan ini lagi banyak banget katanya sekarang, either itu COVID atau influenza A memang lagi banyak. Akhirnya aku di swab dan ternyata memang confirm itu influenza A. Nah ini si Ben ini udah pernah kena sebenarnya pas masih umur 4 tahun kalau nggak salah, dia pernah kena juga influenza A. Jadi aku udah agak familiar gitu loh. Bedanya si influenza ini biasa panasnya tinggi sekali, udah gitu dia tuh very very uncomfortable gitu ya, kayak badannya sakit-sakit gitu, sampai si Ben ini jalannya sempat susah ya, sampai kayak agak tertatih-tatih itu. Nah aku sampai tanya dokternya itu kok bisa ada pengaruh. Oh iya memang kalau flu itu ada kemungkinan bisa kena ke biasanya daerah belakang betis gitu, kayak itu biasa pegel banget gitu. Nah itu kena banget si Ben sampai mungkin sehari 2 hari jalannya tuh agak-agak nggak normal gitu ya, tapi akhirnya setelah udah mendingan balik lagi seperti normal. WHO mencatat aktivitas influenza A per September 2025 di beberapa wilayah Asia Barat, Selatan hingga Tenggara meningkat. Salah satu lonjakan terbesar terjadi di Thailand dengan 61 kematian dari 702.308 kasus sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2025. Pertengahan Oktober 2025 pun terjadi di Malaysia. Sekitar 6.000 siswa terkena virus influenza. Sebenarnya influenza ini bukan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Virus ini sudah ada di Indonesia sejak dari tahun 1918. Dan belakangan ini virus ini terus meningkat karena perubahan cuaca yang ekstrim dan menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Lantas seperti apa pemerintah menangani fenomena ini? Kemenkes menyoroti fenomena ini, disebut bakal terus mengedukasi masyarakat serta meningkatkan fasilitas kesehatan. Kalau hasil surveinya dari influenza, kita lewat surveillance sentinel ILI SARI itu ya, terpantau ada memang peningkatan kasusnya di 2024 akhir dan di awal 2025 ya, bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, tren ini kembali melonjak, ada peningkatan, ada peningkatan pada awal September ini. Kita nggak pungkiri ada tren naik, tetapi kita terus melakukan tadi sosialisasi, edukasi, penyiapan fasilitas kesehatan, dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih bisa tertangani dan sampai tidak terlalu parah itu. Jadi influenza biasa, kemudian diberi obat, kemudian istirahat, tertangani dengan baik dan sembuh. Kemenkes sebut influenza adalah kondisi musiman yang bisa dicegah. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan, istirahat, dan menerapkan etika batuk dengan baik. Juga menjaga perilaku hidup yang sehat serta makan gizi berimbang. Selain pentingnya mengedukasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat dan pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan, penting juga nih untuk warga 62 untuk tetap tenang dan jangan khawatir karena apapun energi yang dihasilkan itu dapat berpengaruh juga bagi kesehatan. Kusnul Timah, Rio Pramasta melaporkan.